Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Winda Rani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tugas aksi nyata saya dalam modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Winda Rani, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SDR 10 4214 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Dumasari Harahap SPD. Beliau ini adalah guru kelas 61 UPT SPF SDN 10 4214 Deli Tua. Assalamualaikum Ibu Duma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, hari ini kita akan lakukan percakapan pra-observasi ya Ibu. Ya, sebelum nantinya saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu, atau saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal bagi Ibu supaya nanti Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti itu di observasi apa Bu? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran modul yang saya tuliskan di sini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai anak murid yaitu siswa dapat memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian. Nah, sekarang Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di saat observasi nanti? Oke, baik. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Pengetahuan dan keterampilan. Ya, pengetahuannya siswa dapat menguraikan hasil telaah terhadap struktur. Kemudian yang keterampilannya yaitu menulis rangkuman hasil dari pembelajaran. Baik Bu, nah sekarang saya ingin dengar dari Ibu nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model apa yang mau digunakan, metode pembelajaran apa gitu Bu. Oke, strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini keterampilan dan keaktifan siswa, kemudian nanti saya akan membuat model pembelajaran dengan berbasis masalah, yaitu problem based learning atau PBL. Oke. Jadi tadi Ibu mau laksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa Ibu. Iya. Kemudian Ibu buat kelompok. Iya. Modelnya Ibu pakai PBL begitu ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran apa sih yang akan Ibu gunakan nantinya di kelas? Nah, media yang akan saya lakukan atau saya gunakan yaitu beragam contoh ya. Jadi nanti menggunakan Infocus, laptop. Jadi materi pembelajarannya itu berdasar dari Infocus ya, PowerPoint. Kemudian nanti saya akan membuat LKPD.
Oke Bu, bagus sekali ya Bu medianya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas? Hari apa, jam keberapa gitu Bu? Kebetulan hari Jumat itu ada pelajaran matematika di les pertama dan kedua. Jadi nanti Bu hari Jumat les pertama kedua saya ke kelas Ibu ya. Saya Oke. observasi, saya amati dan saya catat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, akan ada juga lagi Bu percakapan habis itu. Ada yang kita sebut namanya percakapan pasca observasi. Nah, nantinya itu kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahayu. Nah, sebelum kita tutup nih ya Bu, kira-kira apa sih yang udah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Dari percakapan kita ini ya, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian metode apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi ya Bu di kegiatan observasi pembelajaran pada hari Jumat ya, Bu Duma ya. Nah, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ibu Duma. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu kelas kita ya. Ayo, siapkan yang bertugas hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, coba kita buka pembelajaran kita dengan tahu kan lagu yang tangan ke atas. Oke ya, semuanya ayo berdiri.
Oke, 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Tar putar putar, tangan diputar. Lung gulung, tangan digulung. Ular melingkar di kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayolah kawan, kita siap belajar. 1 jari kananku, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat 3 jari kananku, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat 4 jari tangan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari kanan, ku 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Udah, Ibu absen dulu ya. Abdul Rojak yang besar suaranya ya, hadir Bu, gitu. Oke. Adita, Alvan Priyadi, Alia Hufaira, Axel, Ayudia, Dirga, Febi Anggraini, Febi Natasha, Ilham Saputra, M. Ali Afan, Nadine, Naisila, Neza Zulfina, Pandia Eka, Putri Khalila, Ibnu, Sabikan, Sarudin, Sipa, Ulia, Widi, Zaskia, Jidan. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Kemudian kita hari ini belajar matematika yaitu tentang pecahan ya. Masih ingat tentang pecahan? Masih. Oke, boleh diambil, diletakkan buku matematikanya di atas meja. Udah? Buka bukunya. Halaman 1.
1 ya. Pecahan dan desimal. Jadi di materi ini ada materi hari ini tentang pecahan desimal ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti dapat mengalihkan pecahan dengan bilangan biasa. Ya, masih ingat pecahan? Masih? Tahu lagu pecahan? Hah? Belum pernah dengar? Bentar ya. Ya Ibu apakan dulu dia, bisa apa enggak ya? Kita coba dengarkan lagu pecahan dulu ya. Ya. Coba kita dengarkan ya. Jumlah dan mengurangkan pecahan. Jangan lupa banyak dulu. Kita akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Kita akan membagikan pecahan. Oke ya, kita ulangi ya. Bebas tanda bagi. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ya, nampak kan? Nampak? Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu operasi hitung bilangan pecahan. Kita simak baik-baik ya. Ayo, kita nyanyikan sama-sama. Menjumlahkan dan mengukur pecahan. Dan lupa juga sama nyebut dulu. Kita akan mengalihkan. Tak perlu disamakan karena kebentung pecahan. Kita akan membagikan pecahan. Ubah tanda bagi dari tanda kali. Perhatikan dulu, nanti kita nyanyi sama-sama ya. Dan itu dia ya. Oke, bisa? Ini diulangi sekali lagi. Jangan mengulangi pecahan. Ayo semuanya. Jangan lupa menangkannya dulu. Kita Akan mengalihkan, tak boleh disamakan. Kalau suka menggabung pecahan, akan membagikan ikan pecahan.
Jadi yang bagi tanda kali. Kalau sudah bilang dengan panjangmu, saya suka menghitung pecahan. Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya, nak, ya. Bisa kan? Udah tahu kata-katanya? Bintang tanda kita akan Ya. Ya. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Jangan lupa untuk penyebut dulu. Jika akan dikalikan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Jika akan membagikan pecahan, contoh datang begitu ditanda kali. Kalau sudah dengan penyebut, saya suka menghitung pecahan. Ya, sekali lagi ya. Kata-katanya nggak sulit ya. Jadi sebelum kita belajar, kita semangatkan dulu diri kita, ya. Mengurangkan dan mengurangkan pecahan. jangan Lupa samakan penyebut dulu. Jika akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Jika akan membagikan pecahan, tanda bagi jadi tanda kali. Terbilang dengan penyebut, saya suka menghitung pecahan. Oke ya, baik. Udah, itu dia ya. Jadi pecahan itu bagaimana? Ada yang ingat? Kelas 5 udah dipelajari pecahan? Udah kan? Pecahan itu mempunyai, ayo, bentuk pecahan mempunyai apa? Mempunyai pembilang dan penyebut. Oke. Sudah siap untuk belajar? Oke ya. Nih, Ibu bagikan dulu ini ya. Jadi kamu per kelompok nanti bisa menentukan mana dia jawaban yang benar. Oke. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, perhatikan yang ada di papan tulis. Oke? Ya. Ini belum memakai kertas yang Ibu bagi ya. Udah? Jadi ini ada, ayo diingat kembali konsep perkalian dan pembagian pecahan asli dan konsep pembagian yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo ingat kembali perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Ada berapa kantong permen? Ada 4. Satu kantong permen isinya berapa? 6. Berapa banyak permen seluruhnya? Dari mana dapatnya 24? Coba kelompok siapa? Ali apa? Bagaimana, apa kalinya? Berapa kali berapa? 6 kali 4. Oke ya. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya itu tadi? 6 kali 4. Kemudian ya, ini mengingat kembali yang lalu ya. Nih, berapa banyak permen yang diperoleh? Maaf ya, ini nih. Pembagian dua bilangan asli.
terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Ya. Nih, ada berapa permen di dalamnya? 16. Ada yang jawab 16. Berapa? 20. Tadi permasalahannya apa tadi? Apa permasalahannya? Terdapat 20 permen. Jadi pertanyaannya, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Berapa banyak? Kenapa jawabannya 4 kelompok 1? Karena 20 dibagi 5. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Oke ya. Sekarang berikutnya. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Ayo. Apakah A, B, C? Coba bisa diskusi sama temannya. Ya. Yang bagian 2/3. Ayo. Ada di mana? Apakah A, B, atau C? Boleh diskusi sama temannya. Kelompok siapa yang sudah bisa menjawab? Ayo. Tunggu ya. Ayo, Aliapan maju ke depan. Kelompok 3. Ayo, tuliskan di sini, tuliskan nak. Nih. Jawabannya yang mana? Apakah A, B, atau C? Dia, Bu. Ayo, Dita, mau siapapun boleh. Ayo. Udah, ayo cepat, jangan malu-malu. Dita, maju ke depan, nak. Yang mana dia? Jawabannya? Jawabannya B. Nah, kenapa jawabannya B? Kelompok Adita, coba jelaskan kenapa jawabannya B, Adita? Karena yang di garis yang nggak di garis ada. Yang lain? Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Kelompok lain, ayo. Kelompok 3 menjawabnya B. Kelompok lain? Ayo, berapa jawabannya? Jawabannya yang mana? A, B, atau C? Coba ayo tulis sini. Tunggu dulu, siapa dulu? Abdul. Saya pikir nanti kalian ya. Ayo Abdul. Ya. Alasannya bagaimana, kenapa jawab? Kenapa jawabannya A? Ada berapa itu semua bagiannya? 12. Yang diwarnai ya, dia bagian apanya itu? Jawabannya, berarti jawabannya A. Ya, oke, terima kasih. Udah. Ayo kelompok siapa lagi? Kelompok 1 jawabannya A. Kelompok 3 jawabannya B. Kelompok siapa lagi? Ayo maju ke depan. Ayo Sabikan. Ayo maju. Ayo Sahrudin, Sabikan. Ayo, jangan malu-malu. Cepat. Jawabannya apa?
Jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Dari? Oh, bagian jeruk yang diberi tanda. Yang diberi tanda berapa? Ya, 3/2. Oke, terima kasih ya. Tengah kita lihat ya. Udah? Yang jawab A, kita lihat dulu. A ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti semuanya 10. Ya kan? Yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/10. Ini kalau disederhanakan berapa? Sama-sama dibagi 2, yaitu 3/5. Oke, yang B. Lihat, ada berapa semua bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti per 6. Ya. Yang diambil berapa? 2. Berapa sederhananya ini? Berapa? Bagi 2 sama dengan 1/3. Kemudian yang C. Bagian jeruk yang diberi tanda. Ya, ini jeruk ini. Ya, bagian jeruk yang diberi tanda. Udah? Yang diberi tanda ada berapa semuanya? Yang diberi tanda bukan tanda ini ya. Maksudnya diberi tanda ini dia. Udah? Jadi semua jeruknya ada berapa? Semuanya ada 12. Udah? Kemudian diambil bagiannya berapa? 8. Maka disederhanakan sama-sama dibagi 4, yaitu 2/3. Maka jawaban yang benar adalah C. Beri tepuk tangan kelompok 4. Bagus. Ya, udah? Oke, selanjutnya. Nih, ya boleh pakai kertas yang ibu bagi. Udah? Nomor 4, ayo. Nomor 4, berapa bagian pecahannya? Itu tunjukkan yang kertas itu. Jadi kertas itu kalau kamu udah bisa, kamu tunjukkan ke atas. Jangan satu orang satu kelompok satu. Ini tadi ada 2-3 orang yang ambil ini ya. Satu orang satu. Udah, jangan sekali dua ditunjuk. Oke, yang nomor 4 ya. Kelompok 1 berapa? Kelompok 1 tadi mana ibu bilang? Ini ya, kelompok 1 berapa? 1/5. Kelompok 2 1/5. Kelompok 3 4. Oke, semuanya 1/5. Jawabannya 1/5. Bagus, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga. Ayo, berapa nilainya? Oke, kelompok 5 sudah dapat jawabannya 1/9, kelompok 4, kelompok 3 1/9, kelompok 2, kelompok 1 berapa? Hah? Oh, 1/9-nya ada 2 ya? Itu nggak ada situ 1/9 rupanya. 1/9-nya ada 2. Oke. Jadi jawaban kalian apa rupanya tadi? 1/9 nggak ada. Nah ini oke. Ya, jadi jawabannya
Lihat, ada berapa semuanya ini? 9. Yang diambil berapa? Maka jawabannya 1/9. Tepuk tangan. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 6. Berapa jawabannya? Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Udah ya. Itu kita Oke, nih, perhatikan kasus berikut. Udah? Coba buka dulu buku paketnya halaman 7. Nah. Ya. Ini Ibu bagikan LK ya. Ini LK-nya per kelompok didiskusikan ya. Oke. Halaman 7 tentang perkalian pecahan. Udah? Perhatikan buku paket kalian halaman 7. Oke? Nanti yang LK yang Ibu kasih itu nanti kamu kerjakan ya. Udah? Coba perhatikan permasalahan yang ada di halaman 7. Ya. Di situ apa dikatakan? Ayo coba baca dulu Sipa. Air dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter kebun agam. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter kebun agam. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember dan 5 ember? Oke ya. Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun agam. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun agam. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Udah? Perhatikan halaman 8. Ya? Itu. Udah? Itu coba kalian diskusikan sama teman kalian. Ya, dijawab tuh yang titik-titik itu. Udah? Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas, lalu lakukan eksplorasi berikut ini. Jika agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, maka luas kebun yang dapat disiram oleh agam. Berapa luas kebun yang dapat disiram oleh agam? Yang kedua, jika agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh agam? Ya, udah? Itu ada kotak tabel kan? Ya, coba kamu diskusikan dulu sama teman ya. 1 ember besar luas kebunnya 2. Berarti kalau 5 ember besar, maka luas kebunnya berapa meter persegi? Ayo. 1 ember besar. Ya, halaman 8, Nak. Tulis diskusikan nanti kalau dia udah bisa, kelompok kamu boleh menjelaskannya di situ aja, di tempat duduk aja. Ya. 1 ember besar, ya,
kebun yang akan disiram seluas 2 meter persegi. Jadi kalau 5 ember besar, maka luas kebunnya berapa? Ayo Adita. Hah? Berapa? 10 meter persegi. Ada yang lain? Sama? Berarti itu yang di tabel itu kan ada tanda panah itu ya kan? Berarti dia dikali ya, 1 ember dapat 2 meter persegi kebunnya yang disiram. Maka kalau 5 ember ya, itu ya udah. Kemudian yang B, ini banyak ember kecil, 1 ember kecil luas kebunnya 3/5. Maka kalau 2 ember kecil berapa? Berapa jawabannya? 6/5. Yang lain? Ada? Berapa? Tetap sama seperti yang tadi, ya kan? Perkalian pecahan. Jadi 1 ember dia bisa menyiram 3/5 meter persegi. Maka kalau 2 ember ya sama, berarti 3/5 tambah 3/5 gitu kan? 6/5 atau 2 kali 3/5. Oke, bagus ya. Ada LK yang Ibu kasih. Itu ditulis nih LK ya. Nama kelompoknya, kelompok berapa ditulis nama kelompoknya. Kemudian dijawab yang titik-titik ini dijawab. Ya. Yang titik-titik ini dijawab. Nih, udah jadi Bu kasih kamu bekerja kelompok, 1 kelompok. Ayo. Mulai bekerja. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Enggak, ini 1 2 3 4 5. 4 5. Ayo mulai diskusi. Ada? Ini yang titik-titik ini. Oke, dibaca dulu. Baca dulu permasalahannya. Ya. Oke, sudah siap membahasnya kan per kelompok. Sekarang Ibu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan ya. Ini ada 5 kelompok, berarti 1 kelompok aja yang maju ke depan. Ayo, kelompok siapa yang maju ke depan? Oke, kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Dan semua temannya, nak, ayo sini, semua temannya. Ayo. Ya, permasalahan yang pertama apa? Tawar untuk sarapan. Berbagai macam topping disiapkan untuk menghias permukaan roti buatan ibu. Arini dan adiknya sudah tidak sabar tidak sabar menunggu di meja makan. Di meja makan sudah tersedia gelas yang berisi susu sapi segar,
1 gelas penuh susu sapi segar untuk Arini, sedangkan setengah gelas untuk adik-adiknya. Karena di sekolah akan ada kegiatan makan bersama. Pagi ini Arini ingin memakan setengah bagian roti bakarnya, dan adik Arini ingin memakan 1/3 kalinya roti yang dimakan Arini. Oke, pada gambar 1, ayo. Pada gambar 1, ini sayang. Ini naik. Pada gambar 1 buah roti dipotong menjadi 2 bagian. Masing-masing potongan nilainya 1/2. Hal ini berarti 1/2 potong tambah 1/2 potong sama dengan 1 buah roti, atau 2 kali 1/2 sama dengan 1. Pada gambar 2, 1 buah roti dipotong menjadi 6 bagian. Masing-masing potongan nilainya 1/6. 1/6 potong tambah 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 1/6 potong sama dengan 1 buah roti, atau 6 kali 1/6 potong 1/6 sama dengan 1. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada gambar 1 dan 2, saya memahami bahwa perkalian pecahan adalah bilangan asli dikalikan dengan pembilang. Permasalahan yang kedua. Pada permasalahan kedua apa ini? Nah, ini. Kenapa? Istilah soal-soal Berikut dengan benar. 1. 10 kali 2/5 sama dengan 20/5 sama dengan 4. 2. 2/5 kali 10 sama dengan 20/5 sama dengan 4. 3. 12 kali 3/4 sama dengan 36/4 sama dengan 9. Berdasarkan jawaban di atas, 10 kali 2/5 sama dengan 2/5 kali 10, karena hasilnya kalinya sama, yaitu 20/5. 12 kali 3/4 sama dengan 3/4 kali 12, karena hasilnya kalinya sama, yaitu 36/4. Sehingga disimpulkan bahwa pada perkalian pecahan juga berlaku sifat asosiatif seperti pada perkalian bilangan asli. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, udah kembali ke tempat dulu. Oke, sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya ya. Nah, dipelajari kembali materinya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu tanya kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai tugas aksi nyata ini. Sampai jumpa lagi pada percakapan pasca supervisi atau pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Akhir kata, saya ucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.